Akhir-akhir ini ya, dari 3 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang itu begitu mirisnya bangsa Indonesia menghadapi berbagai polemik, termasuk polemik nasab, termasuk juga polemik-polemik yang lain di dalam hasanah keagamaan. Itu menunjukkan ada yang salah dari kurikulum pesantren dan kurikulum ormas tertentu. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, bagaimana bisa sebuah pesantren yang seharusnya memunculkan anak didik yang berprestasi, anak didik yang kemudian membanggakan orang tua, anak didik yang kemudian menjadikan bangga suatu bangsa karena prestasi, karena keilmuan, itu sirna ya, artinya cita-cita itu hanya sebagai gambaran saja, hanya sebagai cita-cita, tidak terjadi. Nah saudaraku sebangsa setanah air, malah yang kita dapat berita-berita dari pondok pesantren itu justru adalah banyak sekali kasus-kasus pencabulan, kasus-kasus kejahatan, kasus-kasus tindak kriminal. Sebagaimana yang kita ketahui saudaraku, bahwa ternyata yang viral kemarin itu, di mana ada seorang pria yang memutilasi seorang perempuan, itu ternyata berasal dari, saya ulang ya, ternyata adalah ketua ranting di perguruan silat terbesar di Indonesia, yang dinaungi oleh organisasi terbesar. Astagfirullahaladzim, saya juga miris saudaraku melihat seperti ini. Merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat. Sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak. Faktanya memang yang bersangkutan ini beberapa kali berhubungan dengan, belum lagi kejahatan-kejahatan di pesantren yang juga dinaungi oleh organisasi terbesar di Indonesia. Yang saya bertanya-tanya kemudian, apa yang salah di sini? Apa yang kemudian menjadi persoalan di sini? Adanya polemik nasab kita temukan titik temunya bahwa kurikulum dari Habib Ba'alwi memang sangat-sangat menyimpang. Nah, sebenarnya kita bisa analisis dari kurikulum Habib Ba'alwi ini, otomatis para pesantren-pesantren, ya mohon maaf ya, saya tidak akan menyebutkan organisasi manapun, otomatis pesantren-pesantren yang masih mengikuti kurikulum Habib Ba'alwi ini ikut-ikutan tersesat sebenarnya. Satu contoh, ada seorang Habib, pesantrennya masih mengkaji kitab-kitab leluhurnya, masih mengajarkan. Bahkan banyak ya Habib-Habib itu mensyarahi kitab-kitab di pesantren-pesantren. Kemudian dipakai, kemudian diajarkan kepada anak didiknya atau diajarkan kepada santri. Ini Masya Allah. Ini sebuah kesesatan sebenarnya saudaraku. Karena saudaraku sebangsa setanah air, coba kita amati ini ya, kasus-kasus pencabulan. Nah, kemudian ini kasus bukan sepele. Ini terjadi di ruang lingkup pondok pesantren, terjadi di ruang lingkup lembaga pendidikan non formal ya. Juga terjadi di lembaga pendidikan yang formal dan juga lembaga pendidikan yang non formal. Jadi ada pesantrennya, juga ada sekolahnya. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, ini warning betul bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji ulang, kemudian untuk mengamati pondok-pondok pesantren yang ada, mengamati para dai-dai yang ada, yang kemudian jangan sampai mengecewakan para orang tua, para guru, kemudian para keluarga-keluarga dari anak tersebut. Kita tidak bisa jaminan ketika kita memasukkan anak di pondok pesantren, anaknya itu menjadi baik, bahkan malah cenderung ya menjadi korban pelecehan seksual oleh satu oknum, ya, di pondok pesantren itu, baik oleh gusnya, baik oleh kiainya, baik oleh pengurusnya. Kita tidak bisa menjamin. Bahkan juga banyak sekali ya kekerasan-kekerasan terjadi di pondok pesantren itu oleh seniornya. Nah, ini kan miris. Apa yang kemudian menjadi salah di sini? Apa yang kemudian menjadi PR Majelis Ulama Indonesia? Kenapa pondok-pondok pesantren itu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu? Terakhir itu saudara, kasus pembunuhan ya,
di mana itu adalah ketua ranting kasus pembunuhan dan juga sekaligus mutilasi terhadap seorang perempuan dilakukan oleh oknum. Yang dimana kebetulan dia adalah ketua ranting dari perguruan silat tertentu. Ini bahaya, saudara. Bahkan saudaraku sebangsa tanah air, mirisnya lagi pengakuan dari pihak yang terkait yang menangkap daripada pelaku itu bahwa dia itu pernah mondok di suatu pesantren. Astagfirullahaladzim. Jadi saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu keberhati-hatian daripada kita mengamati dan menitipkan anak di pondok pesantren ini perlu karena banyak sekali kita lihat kasus-kasusnya. Ini apa? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan kurikulum para habaib alwi yang kemudian dianalisa, dikaji oleh para ulama-ulama pengkaji nasab yang tercatat kesesatannya? Apakah para pesantren-pesantren yang mengikuti, apakah para pesantren-pesantren yang terkena kasus seperti ini itu masih mengikuti daripada ajaran Habib Alwi, atau memang sudah dari sananya ada yang kurang beres dari kurikulum-kurikulum yang beredar di pondok pesantren dan juga pondok pesantren oknum habib, oknum gus, oknum santri dan lain sebagainya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau kita amati ya kasus-kasus yang terjadi seiring berjalannya waktu itu pasti pondok pesantrennya itu nyeleneh. Jadi pondok pesantrennya itu selalu menganggap remeh syariat. Ya, menganggap remeh syariat Islam yang dimana itu adalah ajaran real Nabi Muhammad SAW, ajaran real sunnah Rasul SAW kepada para pengikutnya. Itu pun dianggap remeh. Dia lebih mengunggulkan ngaji seperti ya ngaji roso, ma'rifat dan lain sebagainya. Itu cenderung, saudaraku. Lah iya, piye? Kowe urung kelase, Pak. Kelas-kelas syariat ngono kuwi jajal-jajal wong ma'rifat kurang kelase. Itu cenderung menjadi tanda-tanda bahwa memang ada yang aneh dan memang ada yang kurang baik di dalam mendidik santrinya. Itu ciri-cirinya itu pondok pesantren. Jadi gus-gusnya, ulama-ulamanya itu selalu menganggap remeh ilmu syariat, selalu menganggap remeh ilmu dasar dari keislaman. Dia merasa bahwa dirinya itu sudah mencapai derajat makom yang tinggi, dia merasa sudah mencapai menguasai ilmu agama, yang lain yang ngecek-ngecek masih syariat itu belum. Itu cenderungnya seperti itu. Nah, kita wajib mewaspadai hal-hal seperti ini. Mas asyidi idhasya kasyida. Karena saudaraku sebangsa tanah air, bukan satu kali dua kali kasus seperti ini terjadi. Dan oknumnya saudaraku, bukan dari kalangan organisasi minoritas sebelah, tapi justru organisasi terbesar. Bisa kita katakan organisasi mayoritas. Jadi saudaraku sebangsa tanah air, untuk bertafakur dan meneliti kembali bagaimana kita harus menitipkan anak di pondok pesantren. Jangan sampai salah. Bahkan saudaraku sebangsa tanah air, pondok-pondok pesantren ini sudah menjadi sarangnya politisi, sarangnya politikus yang hanya untuk mengkonsolidasi umat, mengkonsolidasi jamaahnya untuk kepentingan perut dan politiknya selama 5 tahun sekali. Ini bahaya. Jadi arahnya ke situ. Kenapa kalau kita amati banyak sekali gus-gus dagelan yang tampil di media sosial, yang tampil di publik, tapi kosong atas ilmunya. Ilmunya nol. Tidak memberikan dampak baik bagi masyarakat, tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Malah cenderung ceramah-ceramahnya adalah ceramah provokatif. Ceramahnya adalah ceramah yang menyimpang. Ceramahnya yang ceramah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bocah rupanya kayak silit. Justru malah ceramah-ceramahnya membuat kita geram sendiri karena hujatan isinya, tolol, bodoh, dan lain sebagainya. Ini menjadi PR Majelis Ulama Indonesia agar terus menyurahkan kebenaran, memberikan sertifikasi, memberikan syarat-syarat untuk para pendakwah
dan bahkan dikaji ulang pondok-pondok pesantren yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.